teman-teman yang udah join, terima kasih. Untuk sesi kedua ini juga salah satu dari komponen dari full stack observability dari Cisco. Yang ini juga adalah salah satu komponen utamanya, yaitu Apps Dynamic. Kita tahu ya bahwa untuk sekarang ini semua orang sudah rely ya ke digital service ya. Nah, di sini ada salah satu survei ya yang dilakukan oleh Apps Dynamic App Attention Index. Sekitar 85% dari orang itu menyatakan ya bahwa aplikasi dan digital service itu menjadi kebutuhan kritikal dari kehidupan mereka. Ini survei ini diambil sekitar 18 bulan ke belakang. Jadi ini setelah terdampak pandemi ya. Nah, kemudian juga satu lagi 75% orang surveyor dia bilang bahwa aplikasi itu, digital service itu sudah menjadi aktivitas yang normal ya di dalam kehidupan di saat pandemi. Dengan adanya begitu juga ada satu hal yang bertolak belakang di mana si digital experience tersebut itu menjadi less toleransi oleh orang-orang. Di mana ada survei lagi dari Academic Attention Index tahun 2021, sekitar 83% dari orang dia report bahwa mereka mengalami problem terhadap aplikasi dan digital service mereka di 12 bulan terakhir. Nah, kemudian juga 68% dari orang tersebut dia akan menyalahkan brand dari aplikasi tersebut. Dan akibatnya apa? Nah, akibatnya adalah customer tersebut akan pindah ke aplikasi alternatif lainnya. Nah, kemudian juga dia bisa langsung melakukan delete aplikasi tersebut secara permanen dari HP mereka, ataupun mereka ngasih rating 1 ya biasanya ya. Nah, kemudian juga mereka akan share experience mereka yang negatif terhadap orang lain. Nah, sekarang ini sosial media kan sudah dipakai orang semua ya. Mereka bisa share kalau aplikasi ini bermasalah melalui Twitter, melalui Instagram dan lainnya, dan itu akan berimpact kepada image dari brand kita sendiri. Nah, di sini ada salah satu konversasi ya dari dari technical team dan business team. Nah, si business team ini dia ngechat si Joe nih dari technical team. Dia nanya, "Joe, kenapa aplikasinya nggak bekerja?" gitu. Kemudian si Joe-nya jawab, eee, "Maksudnya apa? Kenapa nggak bekerja?" gitu. Nah, kemudian si orang bisnis ini bilang lagi, dia nggak tahu kenapa aplikasinya nggak bekerja karena dia yang hanya tahu adalah banyak customer dan orang yang komplain terhadap aplikasi mereka. Nah, si Joe ini langsung, "Oke, saya akan gather tim secara cepat," gitu. Nah, jadi si Joe-nya sendiri juga nggak sadar kalau misalnya aplikasi mereka sedang problem. Mereka tahu waktu saat customer respon, komplain ya. Kemudian si orang bisnis tim itu bilang, "Oke, bawa si brand, dia kayaknya tahu tentang aplikasi." Nah, biasanya orang bisnis juga kadang cuma tahu satu orang nih, "Oh, orang ini biasanya tahu nih, biasanya masalah aplikasi atau apa, dia cepat menangani," gitu. Nah, dari percakapan ini, apa yang bisa kita ambil, yang pertama, mereka ini antara bisnis tim dan technical team, mereka nggak punya visibility terhadap user experience mereka sendiri. Jadi harusnya mereka bisa melakukan detection lebih dini kalau misalnya aplikasi mereka akan mengalami masalah. Tetapi malah si user atau customer mereka yang memberitahukan mereka bahwa aplikasi mereka bermasalah. Nah, inilah nggak ada visibility. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya korelasi antara aplikasi dan juga sisi infrastruktur. Jadi si Joe-nya sendiri dia butuh mengumpulkan orang dari tim infra, kemudian tim aplikasi untuk mereka saling masuk ke warung, mereka berdiskusi kira-kira masalahnya di mana ya. Nah, dengan hal ini juga tim infra, tim infrastruktur mereka punya tools mereka masing-masing. Jadi si infra punya monitoring tools masing-masing, si orang aplikasi punya monitoring tools sendiri gitu. Jadi mereka nggak ada pemahaman yang sama. Kira-kira di sisi mana aplikasi itu menjadi masalah. Begitu juga korelasinya ya antara performance aplikasi terhadap bisnis metrik. Nah, contoh di sini ada satu journey ya, journey pada saat kita misalnya membuka satu aplikasi. Di sini bagaimana kita merelasikan ya dari user yang masuk ke aplikasi kita terhadap bisnis metrik. Berapa banyak sih user tersebut yang melakukan pembayaran, berapa banyak user yang melakukan pembayaran tapi gagal. Nah, hal itu juga kadang kita nggak tahu nih apa korelasinya. Kemudian yang kedua, ya seperti tadi,
Kalau misalnya terdapat permasalahan dari sisi, performance aplikasi ya. Contoh di sini kita bisa lihat ya, yang payment sukses cuma 1%, ini kecil sekali yang melakukan payment, tapi yang sukses cuma 1%. Nah, di sini kita bisa melihat, kira-kira impact-nya dari 1% ini berapa banyak rupiah sih yang gagal. Nah, hal-hal ini juga kita perlu tahu agar, kita bisa tahu lebih dini ya, kira-kira impact-nya apa sih terhadap, bisnis kita. Kemudian juga bagaimana cara kita bisa melakukan identifikasi untuk permasalahan dan problem ini. Nah, hal ini juga kita butuh, lakukan quick identification ya terhadap permasalahan dari application performance kita. Nah, dengan menggunakan Thousand Eyes dan Apps Dynamic, kita bisa melihat full visibility ya. Di sini kita bisa melihat dari sisi user sampai ke aplikasi, ini kita bisa melihat semua visibility-nya. Mulai dari sisi internet, biasa user kan, menggunakan aplikasi, dari HP ya, membuka browser, kalau nggak langsung, buka aplikasinya sendiri. Nah, dari sisi internet masuk ke, CDN, kemudian visibility path-nya sendiri dari si user, sampai masuk ke front end kita. Kemudian juga kalau misalnya menggunakan Cloud and SaaS dan tadi ada third API. Nah, dari sisi Dynamics sendiri juga dia akan memonitor dari sisi API, kemudian sampai ke app code-nya sendiri ya. Jadi sisi service, aplikasi, kemudian code optimization, nah itu bisa dilihat dari Dynamics. Kemudian juga dari sisi infrastruktur sendiri. Kalau misalnya terdapat permasalahan, apakah permasalahan yang terdapat di CPU, memori, ataupun kita butuh storage lebih. Kalau enggak, misalnya kita menggunakan container application, nah itu kita bisa lihat semua secara full visibility. Jadi di slide ini dari sisi user sampai aplikasi ke belakang kita bisa, benar-benar ya melihat, semua visibilitas dari aplikasi kita. Once ada masalah jadi kita bisa, lebih cepat ya tahu permasalahannya itu di titik mana sih. Nah, di slide ini adalah, pilar dari Apps Dynamics sendiri ya, pilar dari Full Stack Observability ya, di mana, terdapat 3 pilar yaitu visibility, insight, dan juga action. Di mana visibility ini kita bisa mendapatkan visibility yang utuh terhadap aplikasi kita. Mulai dari sisi aplikasi, infranya, kemudian dependencies-nya, keterkaitannya antara, infrastruktur dan aplikasi, kemudian juga impact-nya terhadap performance bisnis kita. Kemudian insight yang diberikan oleh Ice Dynamic ya, Ice Dynamic juga menggunakan, analitik ya. Jadi kita bisa melihat dari metrik-metrik yang sudah kita collect, kita bisa menggunakan analitik dari Ice Dynamic untuk kita bisa melakukan decision making. Kemudian juga action yang ada di Ice Dynamic, di mana action ini kita bisa, lakukan action tersebut secara otomatis. Ice Dynamic sendiri dia bisa melakukan action, automate action, melakukan detection permasalahan, dan dia juga bisa melakukan optimisasi secara otomatis. Nah, berikut ya untuk visibility, insight, dan action dari Apps Dynamics. Ini ada salah satu example di mana kita sebagai user ya, misalnya contoh kita menggunakan financial apps ya, kita ingin melakukan aktivitas di aplikasi mobile kita. Yang pertama harus kita lakukan, kita buka aplikasi ya, kemudian kita login. Nah, pada saat kita login, di Apps Dynamic itu dia, akan memvisualisasikan service login kita tadi itu kira-kira dia butuh service, dependensi service-nya tuh apa aja sih. Jadi di Apps Dynamic nanti ada satu namanya application flow map. Di situ kita bisa lihat flow map keseluruhan dari landscape aplikasi kita. Kira-kira dependensinya, service apa aja yang, butuh untuk melakukan, login tersebut. Nah, kemudian setelah login kita masuk ke menu dashboard. Nah, misalnya di dashboard ini kita lihat, conversion rate-nya turun ya pada saat login ke home dashboard hanya 85%. Berarti sekitar 15% user itu dia abandon ya atau, mengalami permasalahan. Nah, di Apps Dynamic kita bisa melihat titik permasalahannya itu ada di mana. Jadi nanti, setelah kita bisa melihat flow map aplikasinya tersebut, contoh di sini ada satu titik berwarna kuning. Nah, di sini Apps Dynamic akan memberikan kita alert. Oh, ternyata ada permasalahan di titik berikut loh, gitu. Nah, nanti di alert ini kita bisa drill down kembali ke dalam. Nah, kita bisa drill down ke dalam, kita bisa melihat korelasinya tuh apa aja sih yang menyebabkan si service ini menjadi kuning. Apakah dari sisi infrastruktur, apakah dari sisi database,
dari sisi network ataupun dari sisi service aplikasinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada metrik yang abnormal, kita bisa mendapatkan permasalahan metrik tersebut secara lebih cepat. Kemudian kita juga bisa mendapatkan insight ya, kira-kira impact-nya apa sih? Apakah kita butuh melakukan code changes? Apakah ada code changes? Kemudian apakah ada error dan potensial cause-nya itu apa dari permasalahan tersebut? Nah, setelah dan memberikan kita insight, kita bisa langsung melakukan action terhadap permasalahan tersebut. Entah kita melakukan provisioning terhadap resource kita, ataupun kita melakukan rollback, ataupun kita bisa meraise tiket problem tersebut ke PIC yang bersangkutan. Jadi inilah visibility, insight, dan action yang ditawarkan oleh Apps Dynamic.